hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Effect of Extrinsic and Intrinsic Reward on Employee Performance in a Organization. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Kiki Nadila, Richard, Fitriani, Niko, dan Ovi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niko. Halo, saya Niko. Saya akan menjelaskan bagian bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari penulisan ini adalah kinerja karyawan dalam suatu susunan organisasi mempunyai peran yang penting dalam suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuan organisasi, karyawan harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan tuntutan perusahaan. Kinerja mencakup cara berpikir bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung saat ini harus memiliki sikap dan perilaku mental yang lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Karyawan akan memiliki rasa bangga dan kepuasan atas prestasi sendiri terhadap pencapaian kinerja yang ia berikan kepada perusahaan. Kinerja yang baik adalah keadaan ideal yang diharapkan perusahaan dalam dunia kerja. Karyawan akan mencapai prestasi kerja yang baik jika kinerjanya memenuhi standar organisasi tersebut. Maka dari itu, untuk meningkatkan kinerja yang efektif, organisasi dapat fokus pada hal yang penting, yaitu memenuhi kebutuhan karyawan. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, organisasi perlu untuk memberi penghargaan atau kompensasi kepada karyawan sebagai bentuk insentif dari apa yang sudah mereka berikan pada organisasi. Manajemen kompensasi sangat penting untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai kinerja baik. Prinsip penting dari sistem kompensasi adalah prestasi yang tinggi harus diberikan penghargaan yang sesuai. Penghargaan akan memicu karyawan untuk lebih termotivasi dan memberikan yang terbaik dalam melakukan pekerjaan dalam kesehariannya. Aturan juga perlu diterapkan dalam organisasi. Jika aturan organisasi dilanggar, maka akan diberikan sanksi yang sesuai dan adil. Penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam organisasi mempunyai dua bentuk. Yang pertama adalah penghargaan intrinsik, yaitu penghargaan yang diatur oleh individu tersebut, seperti pencapaian yang diperoleh ketika seseorang meraih suatu tujuan yang menantang, juga pujian dan pengakuan. Lalu bentuk yang kedua itu adalah penghargaan ekstrinsik, yaitu suatu penghargaan yang datang dari luar dari diri individu tersebut, seperti kenaikan gaji, tunjangan, promosi, dan lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis akan membahas terhadap pengaruh penghargaan intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya dari penulisan ini adalah yang pertama mengetahui pengaruh penghargaan intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua mengetahui pentingnya sistem penghargaan terhadap karyawan dalam organisasi. Lalu manfaat dari penulisan ini adalah yang pertama memahami penghargaan yang dapat memicu motivasi karyawan terhadap kinerjanya dalam organisasi. Lalu yang kedua meningkatkan dan mempertahankan kinerja karyawan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan melalui sistem penghargaan. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Richard. Oke, saya akan melanjutkan untuk pembahasan di bab 2, yaitu di bagian tinjauan pustaka atau landasan teori. Oke, di sini itu kita membahas tentang efek penghargaan terhadap kinerja karyawan atau the effects of reward on employees performance. Nah, hadiah biasanya ataupun reward ini biasanya dapat berupa sesuatu yang bernilai seperti uang misalnya, ataupun bonus-bonus ataupun penghargaan yang biasanya diberikan kepada karyawannya dengan tujuan supaya dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Oke. Nah, dari penghargaan ini sebenarnya ada terbagi jadi dua jenis, yaitu satunya itu ekstrinsik dan satunya intrinsik. Nah, sekarang kita bahas apa itu penghargaan dari sisi intrinsik. Nah, penghargaan intrinsik ini itu merupakan penghargaan yang biasanya itu berasal dari diri sendiri atau dalam diri kita sendiri
yang pastinya juga untuk diri kita sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada karyawan yang cenderung suka membuat sebuah tantangan untuk diri sendiri, challenge untuk diri sendiri, seperti adanya kerja yang biasanya dikasih jangka waktu tertentu untuk diselesaikan. Nah, ketika berhasil dicapai, karyawan itu akan merasa dia telah selesai melaksanakan sebuah misi, ataupun dia akan merasa bangga, senang, dan juga dia akan termotivasi untuk membuat tantangan lain yang jauh lebih menantang dan juga lebih semangat untuk mengejar kinerja yang lebih bagus. Nah, itu contoh dari penghargaan intrinsik. Nah, bagaimana dengan yang penghargaan ekstrinsik? Ekstrinsik itu penghargaan yang berupa sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Contohnya seperti misalnya kita bicarakan dalam perusahaan. Nah, di sebuah perusahaan itu biasanya dia akan menghargai kinerja karyawan tersebut. Contohnya seperti ada kenaikan gaji, adanya bonus tertentu, ataupun adanya penghargaan kenaikan jabatan. Nah, hal-hal itu otomatis dengan tujuan untuk memotivasi karyawan tersebut supaya bisa menghasilkan kinerja yang lebih bagus, lebih maksimal, dan pastinya itu kalau karyawan sudah termotivasi akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Nah, contohnya seperti yang kalau kita bicarakan dalam sebuah organisasi, salah satu anggota dari organisasi itu biasanya akan diberikan penghargaan seperti adanya apresiasi terhadap dia karena hasil kontribusinya dalam organisasi. Nah, itu juga bermanfaat bagi organisasi tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya penghargaan ini, setiap anggota dari organisasi itu akan saling ibaratkan bersemangat untuk berkontribusi lebih dari yang telah mereka kontribusikan. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan di bab 3. Nama saya Ovi Arianto Putri, NPM 1741279. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bab 3, yaitu adalah analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh penghargaan intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja karyawan dalam organisasi, yaitu adalah reward atau penghargaan. Nah, biasanya dapat berupa sesuatu yang berharga seperti uang. Penghargaan melayani banyak tujuan dalam organisasi. Mereka berfungsi untuk membangun kesepakatan kerja yang lebih baik, mempertahankan karyawan yang baik, mengurangi pergantian. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemauan orang untuk bekerja di perusahaan seseorang, untuk meningkatkan produktivitas mereka. Nah, lalu penghargaan intrinsik ini sebenarnya memenuhi faktor intrinsik atau motivasi terhadap karyawan. Contohnya, meliputi memberikan tugas yang menantang, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan peringkat yang lebih tinggi dan lainnya. Dan semua penghargaan ini tidak semata-mata perlu menaikkan gaji dan karyawan dapat bekerja di peringkat manajemen yang lebih tinggi. Akan tetapi mereka masih harus lebih termotivasi gitu ya. Nah, lalu pujian dan pengakuan adalah penghargaan intrinsik yang paling efisien meningkatkan kinerja karyawan. Penghargaan intrinsik dapat menjadi alat memotivasi karyawan untuk melakukan seperti yang diharapkan organisasi. Lalu, selanjutnya, berdasarkan penelitian sebelumnya, ada hubungan yang erat dan positif antara penghargaan intrinsik dan ekstrinsik, yaitu adalah kinerja pekerja di dalam organisasi. Penghargaan intrinsik berkaitan dalam pekerjaan itu sendiri. Nah, lalu karena individu menikmati imbalan sebagai hasil dan menyelesaikan tugas mereka masing-masing untuk tujuannya, dan mereka dikenal sebagai penghargaan psikologis, yang mana mencakup untuk menggunakan kemampuan seseorang gitu ya. Nah, lalu hasil dari penelitian tersebut bahwa individu menikmati lingkungan tempat kerja yang mendukung, termasuk hubungan antara karyawan, upah dan bayaran dari tempat bekerja juga merupakan unsur intrinsik yang berpengaruh.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya sistem penghargaan terhadap karyawan di dalam organisasi. Sistem penghargaan memotivasi para karyawan untuk memiliki kualitas kerja yang lebih baik. Manajemen penghargaan ini penting karena dapat mempertahankan karyawan, memiliki fungsi berupa merangsang upaya dan kinerja dari karyawan, mengurangi ketidakhadiran dan pergantian karyawan, meningkatkan komitmen karyawan, dan memfasilitasi pilihan pekerjaan dalam organisasi. Elemen manajemen penghargaan dalam organisasi bisnis ini dapat terdiri dari beberapa macam seperti gaji, bonus, pembayaran insentif, tunjangan, dan juga pelatihan. Pentingnya sistem penghargaan dapat kita uraikan dalam beberapa poin. Pertama, saling menguntungkan. Sistem penghargaan ini tidak hanya berguna bagi karyawan tapi juga bagi organisasi karena seperti yang kita tahu bahwa organisasi memiliki elemen paling penting yaitu karyawan dan juga anggotanya. Kedua, motivasi. Sistem penghargaan akan memotivasi karyawan dengan mencapai target dan juga tujuan organisasi. Dapat kita gunakan dengan menggunakan imbalan dan juga reward lainnya. Ketiga, ketidakhadiran. Sistem penghargaan ini akan menghindari ketidakhadiran dari para karyawan dalam organisasi. Keempat, loyalitas. Sistem penghargaan akan meningkatkan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Kelima, semangat. Memiliki sistem penghargaan dengan berupa insentif dan pengakuan kepada karyawan akan meningkatkan semangat dari karyawan dalam bekerja dalam organisasi. Yang terakhir adalah kerja tim. Sistem penghargaan akan meningkatkan semangat kerja tim dalam organisasi karena sistem penghargaan akan mempromosikan kerja tim kepada karyawan-karyawan dalam organisasi tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa penghargaan terhadap karyawan merupakan suatu hal yang penting karena dengan adanya penghargaan ini dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja para karyawan. Penghargaan dari sisi intrinsik maupun ekstrinsik itu sama-sama memberikan efek yang positif kepada setiap orang, mau itu dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Sedangkan sarannya yang dapat saya berikan dari beberapa pihak, yaitu yang pertama pihak perusahaan, agar dapat lebih memperhatikan karyawan dan dapat memberikan motivasi kerja kepada karyawan dari sisi ekstrinsik yang dapat meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan maksimal. Dan yang kedua dari pihak pembaca, agar dapat lebih mengenal dan memahami tentang efek dari penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik terhadap kinerja karyawan, dan semoga dapat melakukan pemahaman yang lebih lanjut dari penelitian ini. Sekian presentasi dari kami hari ini. Terima kasih.